Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPKPAI dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Barik Fidaruin SPDI, guru di SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah. Saya juga sebagai mahasiswa PPKPAI dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan hari ini, Kamis 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPKPAI dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 12 dengan materi ketentuan waris dalam Islam. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak pagi ini? Baik. Oh ya, oke. Sebelum kita mulai kegiatan pagi hari ini, kita awali dengan berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya menyiapkan. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, Bapak absen dulu ya. Ya. Adam Cahya. Hadir, Pak. Ade. Ya. Alifah. Hadir, Pak. Ya. Davi. Hadir, Pak. Ya. Fitria Ramadhani. Hadir, Pak. Ya. Fitri Laila. Hadir. Oke. Minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Saya, Pak. Ya. Enggak? Minggu kemarin kita mempelajari tentang pernikahan, Pak. Oh ya, bagus. Kemudian pernikahan itu termasuk ibadah apa? Ya, Mbak. Pernikahan termasuk dalam ibadah muamalah. Oh ya, bagus. Berarti kalian masih ingat pembelajaran minggu kemarin ya. Jadi kemarin kita mempelajari tentang pernikahan. Ya. Jadi ketika seorang laki-laki dan perempuan itu menjalin hubungan rumah tangga, menikah, maka mereka otomatis juga menjalin hubungan keluarga. Nah, hubungan pernikahan dan hubungan keluarga dalam agama Islam itu nanti juga berdampak pada hubungan pewarisan atau saling mewarisi. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang mewaris. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, Pak Guru ingin memberikan beberapa motivasi tentang manfaat dari mempelajari materi mawaris ini. Nah, jadi kita nanti akan mempelajari pengertian mawaris dalam Islam, kemudian dalil nakli, ketentuan waris dalam Islam, kemudian hikmah dari hukum waris dalam Islam. Ya. Nah, manfaat yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari dari mempelajari ini apa? Yang pertama adalah mengetahui kepada siapa dan seberapa besar bagian yang diterima oleh ahli waris. Yang kedua, kita bisa mengamalkan ayat-ayat suci dalam Al-Quran yang membahas tentang pembagian harta waris. Dan yang ketiga, ini juga lebih penting nih, menyelamatkan harta orang yang meninggal dari pengambilan orang lain yang tidak bertanggung jawab. Sehingga mawarisnya adalah ilmu yang sangat penting untuk bisa kita pelajari. Nah, untuk menghindari konflik antar keluarga dan kerabat.
kompetensi dasar yang akan kalian capai nanti, yaitu yang ini apa, 3.7 ini. Kalian mampu menganalisis ketentuan waris dalam Islam. Ya. Indikator pencapaian kompetensinya adalah mampu menganalisis pengertian mawaris dalam Islam, kemudian menganalisis dalil-dalil nakli tentang ketentuan waris dalam Islam, kemudian menganalisis hikmah hukum waris dalam Islam. Kemudian yang kompetensi dasar keterampilan itu nanti bisa membaca Quran surat An-Nisa secara tartil. Pada tartil itu berarti sesuai dengan kaidah hukum tajwid. Tapi nanti ini kita laksanakan di luar jam belajar. Tesnya itu di luar jam belajar. Oke, tujuan pembelajaran. Pertama, setelah mengamati video atau gambar, mengevaluasi dan menggali informasi, peserta didik mampu menganalisis pengertian mawaris, dalil nakli tentang mawaris, hikmah hukum mawaris dengan benar. Ya. Kemudian terakhir, mampu mempraktekkan membaca Quran surat An-Nisa ayat 11 tentang ketentuan ahli waris dalam Islam sesuai kaidah hukum tajwid. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Sebelumnya Pak Guru akan menampilkan video. Silakan sebelum saya setel, kalian fokuskan diri kalian untuk melihat video tersebut, kemudian nanti kalian amati. Setelah diamati nanti ada pertanyaan dari Pak Guru tentang kesimpulan video tersebut. Ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah kepada Allah. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang di dalamnya termasuk masalah kewarisan. Rasulullah Muhammad SAW membawa hukum waris Islam untuk mengubah hukum waris jahiliyah yang sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kesukuan yang menuntut Islam tidak adil. Dalam hukum waris Islam, setiap pribadi, apakah dia laki-laki atau perempuan, berhak memiliki harta benda dari harta peninggalan. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur. Pertama, orang mati yang disebut pewaris atau yang mewariskan. Yang kedua, harta milik orang yang mati atau orang yang mati meninggalkan harta waris. Dan yang ketiga, satu atau beberapa orang yang hidup sebagai keluarga dari orang yang meninggal yang disebut sebagai ahli waris. Oke, cukup ya. Mungkin dari kalian setelah melihat video tadi bisa menyimpulkan apa yang bisa kita ambil manfaatnya dari video tersebut. Oke, monggo Mas. Agama Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah, tetapi juga masalah muamalah seperti kewarisan. Oke, bagus. Ada lagi yang bisa menyimpulkan dari video tersebut? Rukun dari pewaris adalah adanya pewaris, harta waris, dan ahli waris. Oke, tepat. Ada lagi, satu lagi? Ya. Salah satu hikmah dari hukum waris dalam Islam adalah menegakkan keadilan dan mencegah pertikaian. Oke, berarti kalian sudah paham mengenai ketentuan mawaris. Bahwa dalam ilmu waris itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Salah satunya adalah rukun kewarisan, kemudian hubungan kewarisan dan halangan kewarisan. Termasuk juga manfaat dari mempelajari ilmu waris yang tadi sudah ditampilkan di video dan kalian bisa menyimpulkan dengan baik. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian mawaris dulu. Ya. Membicarakan kewarisan itu
itu berarti membicarakan hal ehwal peralihan harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup, ya. Dengan demikian fikih mawaris mengandung arti apa? Ketentuan yang berdasarkan kepada wahyu Allah yang mengatur hal ihwal peralihan harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Oke, tepat sekali ya. Jadi mawaris itu membicarakan tentang perpindahan harta dari orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup. Orang yang sudah meninggal disebut apa? Pewaris. Tapi orang yang masih hidup disebut ahli waris. Cuman dalam ilmu waris itu ada penamaan yang berbeda-beda, ya. Kita mulai dari bahasa Indonesia dulu. Ada namanya hukum warisan, ada hukum waris, ada hukum harta pusaka, ada hukum pewarisan. Kemudian yang bahasa Arab ada mawaris, ada tirkah, ada waris, ada faroid. Nah, ini kenapa kok penamaannya berbeda-beda? Karena melihat titik pandang dari apa yang dibahas, ya. Walaupun sebenarnya itu nanti pembahasannya ya sama, ya, tapi kenapa kok penamaannya para ulama berbeda? Karena titik pandangnya berbeda, ya. Jadi ada perbedaan dalam penamaan tersebut tergantung pada apa yang dijadikan titik pandang dalam pembahasan. Contohnya apa, Pak? Ilmu mawaris disebut fikih al-waris bila yang dibahas adalah orang-orang yang berhak menerima harta, disebut sebagai al-waris. Ilmunya itu al-waris karena Pak yang membahas orang-orang yang berhak menerima harta. Meliputi siapa? Keluarga. Kemudian keluarga itu apa? Ayah, ibu, anak, kemudian hubungan pernikahan, ada suami istri, nah, disebut al-waris. Kadang juga disebut mawaris atau disebut tirkah. Nah, disebut mawaris atau tirkah karena apa? Ada yang bisa menjawab? Bila yang dijadikannya titik pandang adalah harta yang akan terakhir pada ahli waris, maka ia disebut miraj. Jamaknya mawaris atau tirkah. Oke, benar sekali. Kalau yang dibahas itu harta yang berpindah, maka disebut sebagai mawaris. Miras ini bentuk tunggalnya, bentuk jamaknya mawaris atau kadang disebut juga tirkah. Jadi kalau al-waris membahas orangnya, ahli warisnya, al-waris ya. Tapi kalau mawaris membahas hartanya yang berpindah. Kemudian satu lagi disebut faroid. Ilmu mawaris kadang juga disebut faroid. Bila apa? Siap? Ya, betul. Ini yang dijadikan titik pandang adalah bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris. Ia disebut faraid. Inilah istilah yang lazim digunakan dalam literatur fikih. Oke, tepat sekali. Jadi ilmu mawaris itu disebut faroid jika yang dibahas adalah bagian-bagiannya ahli waris. Contohnya bagaimana? Nah, ini sudah saya Bapak siapkan di PowerPoint ya. Misalnya suami ya. Suami mendapat setengah jika yang meninggal tidak punya anak. Nah, begitu. Suami jatahnya berkurang menjadi 1/4 jika yang meninggal memiliki anak. Atau contoh kedua di sini, istri. Istri dapat 1/4 jika yang meninggal tidak punya anak. Istri jatahnya berkurang menjadi 1/8 jika yang meninggal memiliki anak. Nah, bagian-bagian inilah nanti disebut sebagai faroid. Gitu ya. Ada pertanyaan? Paham ya? Berarti pengertian mawaris itu kalian sudah paham. Ilmu yang membahas perpindahan harta, tapi namanya bisa berbeda-beda tergantung dari titik pandang. Gitu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa menjawab dengan benar. Oke, yang kedua, dalil nakli tentang mawaris. Ya. Untuk bisa memahami masalah waris dalam Islam, maka pertama kita pelajari dulu Quran surat An-Nisa ayat 11. Nah, karena
dasarnya dari itu. Ya. Silakan HP-nya dikeluarkan, kalian buka aplikasi Quran terjemah. Silakan dibuka Quran surat An-Nisa ayat 11, kita baca bersama-sama dulu. Sudah ketemu? Sudah ya? Oke, nanti tirukan Pak Guru, kita baca sesuai dengan kaidah hukum tajwid ya, yang menjadi kompetensi keterampilan pada materi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisa'an fauqathnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu min ba'di wasiyati yusi biha audain abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Oke, sadaqallahu azim. Mari kita analisis dulu ya. Kita mulai dari terjemahnya dulu. Jadi ayat ini menerangkan tentang ketentuan Allah tentang ahli waris yang berhak menerima harta waris dan bagian-bagiannya. Ya. Kalimat yang pertama, yusikumullahu fi auladikum lidzakari
lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian harta warisan, pembagian warisan untuk anak-anakmu, anaknya. Yaitu berapa? Seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Berarti anak laki-laki mendapat berapa? Dari kalimat ini. Berapa? 2 kali. Ya, 2 kali lipat dari perempuan dengan rumus 1 banding. Ya. Kemudian kalimat berikutnya. Fa in kunna nisaan fawqa nataini falahunna thulutsa ma tarak. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jadi kalau orang meninggal, ahli warisnya anak perempuan saja 2 atau lebih, 3, 4, 5, maka bagiannya berapa? 2/3. Ya, tidak ada anak lagi. Kemudian kalimat berikutnya, wa in kanat wahidatan falahan nisf. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Jadi kalau ada orang yang meninggal, ahli warisnya anak perempuan 1, tidak ada anak laki-laki, maka bagiannya berapa? Setengah. Ya, tapi kalau anak perempuannya banyak, 2/3. Oke, bentar. Berikutnya, wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma tarak in kana lahu walad. Dan untuk kedua ibu bapak masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika apa? Jika yang meninggal mempunyai anak. Jadi kalau ada orang meninggal punya ahli waris anak, maka ayah ibunya masing-masing dapat 1/4. Gitu, paham ya? Paham. Berikutnya, fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummi thuluts. Jika yang meninggal tidak punya anak dan diwariskan oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Ya. Nah, berarti jatah ibu bertambah. Karena apa? Yang meninggal tidak punya anak. Ada orang meninggal tidak punya anak, tapi ada ahli waris ayah dan ibu. Nah, ibunya yang tadinya 1/6 jatahnya bertambah menjadi 1/3. Nah, bapak bagaimana? Bapak nanti menjadi asobah. Asobah itu siapa? Asobah adalah ahli waris yang mendapat sisa harta. Itu nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya. Tenang aja ya. Terus, ma'ikana lahu ikhwatun fali ummi sudusu mim ba'di wasiyatin yusi biha autain. Jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayarkan hutangnya. Jadi kalau ada orang meninggal, dia punya saudara, ibunya mendapat jatah 1/4 berkurang lagi. Tetapi warisan ini harus setelah dikeluarkan wasiat dan setelah dibayarkan hutang dari jenazah. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an fariidatan min Allah. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Jadi kita sebagai manusia yang punya banyak kekurangan dan kelemahan tidak bisa menghitung siapa yang paling bermanfaat dari keluarga-keluarga kita. Apakah anak kita, apakah istri kita atau suami kita atau ayah ibu kita atau saudara kita tidak bisa menghitung. Sehingga nanti anak saya tak kasih berapa, saudara tak kasih berapa, suami istri saya berapa, ayah ibu saya berapa. Jasanya bagaimana kalian menghitung jasa seorang manusia? Sehingga ahli waris ini itu adalah ditetapkan oleh Allah langsung, karena Allah yang maha adil dan maha mengetahui. Ya. Innallaha kana aliman hakimah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Oke, next. Kita mulai analisis ayat tersebut. Ya. Kita analisis bersama-sama ya.
Jadi ayat tersebut apa? Menerangkan apa? Tentang apa? Hah? Ya, ayat tersebut menerangkan tentang ketentuan Allah tentang orang-orang yang berhak menerima warisan dan bagian-bagiannya. Meliputi pertama, perempuan. Berapa? 3 saja anak laki-laki sama dengan 2 anak perempuan. Berarti anak laki-laki dapat 2 kali lipat dari anak perempuan. Kalau harta warisnya 60 juta, ahli waris 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Anak laki-laki dapat berapa? 2 kalinya 40 juta. Jadi harta waris 60 juta, ahli waris 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Anak laki-laki dapat 40 juta, anak perempuan dapat 20 Juta. Nah, 40 juta 2 kalinya dari 20 juta. Tuh. Kemudian yang kedua, siapa lagi ahli warisnya? 2 atau lebih anak perempuan. Oke, berapa bagiannya? 2/3, bentar. Kemudian 1 anak perempuan. berapa? Bagian dari anak perempuan adalah Setengah, ya. Terus bapak atau ibu. bapak dan ibu bagiannya berapa? 1/4. Jika yang meninggal punya anak, Pintar. Terus ibu bagiannya? 1/3. Jika yang meninggal tidak punya anak, Oke, terakhir ibu lagi. 1/6. Jika yang meninggal memiliki beberapa saudara. Oke, berarti kalian sudah bisa menganalisis Quran surat An-Nisa ayat 11 tentang apa tadi? Ketentuan Allah tentang apa? Warisan. Orang yang berhak menerima harta waris dan bagian. Bagiannya. Oke. Oke, untuk kegiatan berikutnya kita akan mengadakan diskusi. Saya bagi 4 kelompok aja ya, biar tidak terlalu banyak ya. Bisa saya tentukan ketua kelompoknya. Yang kelompok pertama adalah Mbak Alifah. Silakan nanti mengumpul ke Mbak Alifah. Kelompok kedua Mbak Alisa. Silakan nanti berkumpul ke tempatnya Mbak Nisa. 3 Mas Rafiq bagus ya. Silakan mengumpul ke tempatnya Mas Rafiq. 4 Mas Muhammad Aditya. Oke, monggo boleh pindah tempat duduk ya, karena diskusi sehingga harus seperti melihat orang rapat itu ya. Monggo Mas, yang nama boleh kesini, boleh milih ya. Monggo ya. Oke, kalian diskusikan ini ya, mengidentifikasi dalil naqli tentang mawaris baik dari Al-Quran dan Al-Hadis selain yang sudah kita sebutkan tadi ya. Nomor 2, menganalisis hikmah hukum waris dari Allah dan Rasulullah selain dari yang telah kita sebutkan tadi. Silakan kalian mencari di internet dan buku HP-nya silakan dibuka. Oke, silakan berdiskusi. Coba. Nah, itu di anu dulu ya, ditulis namanya dulu. Sampai saja. Mungkin bisa mulai dengan membuka HP-nya, dicari di internet ya. Silahkan ditulis dulu namanya. Masnya kelompoknya mana? Ya silakan, nggak mungkin jangan seperti orang bilang gitu ya.
hasil diskusi kalian. Ya, mungkin mulai dari kelompok 1 boleh berdiri, ketua kelompoknya mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oh ya, berdiri Mas. Ya, jadi analisis ayat yang sudah kami diskusikan dari kelompok 1. Ayat tersebut menerangkan tentang ketetapan Allah terhadap ahli waris yang berhak menerima harta waris, meliputi yang pertama yaitu suami dapat setengah apabila tidak ada anak dan mendapat seperempat jika ada anak. Yang kedua, istri mendapat seperempat jika ada anak dan mendapat seperdelapan jika ada anak. Yang ketiga, saudara laki-laki atau perempuan seibu mendapat seperenam jika tidak ada ayah dan anak. Yang terakhir, 2 atau lebih saudara seibu mendapat sepertiga jika tidak ada ayah dan anak. Oke, kita beri tepuk tangan pada kelompok 1. Mungkin ada yang mau bertanya tentang analisis kelompok 1. Oh ya, kelompok 2 silakan bertanya. Apa yang dimaksud dengan saudara? Berdiri aja, berdiri. Ya. Apa yang dimaksud dengan saudara seibu? Oke, silakan dijawab. Berdiri, Pak, Mas. Ya. Jadi jawaban apa yang dimaksud dengan saudara seibu adalah saudara laki-laki atau perempuan yang memiliki ibu yang sama tapi ayahnya berbeda. Hal ini terjadi karena ayah dan ibu bercerai, kemudian si ibu menikah lagi dengan laki-laki lain dan memiliki anak dari suami yang baru, sehingga terjadilah saudara seibu. Oke, jelas ya nomor 2. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Berarti sudah jelas analisis dari kelompok 1. Ya. Sekarang kelompok 2 silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, monggo, Mbak. Yang pertama, mengidentifikasi Quran surat An-Nisa ayat 176 sebagai dalil mengakui tentang ketentuan waris dalam Islam. Oke, analisisnya. Analisis ayat yang pertama, saudara perempuan mendapat setengah jika tidak ada ayah dan anak. Yang kedua, saudara laki-laki mewarisi semua harta jika tidak ada ayah dan anak. Yang ketiga, 2 atau lebih saudara perempuan mendapat 2/3 jika tidak ada ayah dan anak. Yang keempat, jika ahli waris terdiri dari saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka saudara laki-laki mendapat bagian 2 kali lipat dari saudara perempuan. Oke, untuk hikmahnya, Mbak. Monggo yang lain mewakili. Analisis hikmah dari hukum waris dalam Islam adalah dapat menciptakan keakraban, kedamaian, kekompakan karena masing-masing silaturahmi tetap terjaga dengan baik. Yang kedua, terhindar dari memakan harta yang batil karena masing-masing akan menikmati bagiannya dan tidak bergantung orang lain. Oke, mungkin ada pertanyaan kepada kelompok 2. Monggo kelompok 3. Berdiri. Apakah surat An-Nisa ayat 176 menerangkan hal yang sama dengan surat An-Nisa ayat 12? Oh, mungkin itu maksudnya apakah yang diterangkan kelompok 2 itu sama dengan yang diterangkan kelompok 1, Mas? Monggo dijawab. Berdiri, Mbak. 2 ayat tersebut menerangkan hal yang berbeda pada pembahasan kelompok 1, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 12 menerangkan tentang saudara seibu, yaitu ibunya sama tapi ayahnya berbeda. Sedangkan kelompok kami tentang Quran surat An-Nisa ayat 176 menerangkan tentang saudara kandung, yaitu ayah dan ibunya sama. Dengan begitu, ketetapan Allah terhadap saudara kandung dan saudara seibu berbeda. Oke, paham ya? Oke, bagus. Kita beri tepuk tangan kelompok 2. Sekarang kelompok 3 bisa mempresentasikan hasil analisisnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengidentifikasi surat An-Nisa ayat 13 dan 14 sebagai dalil nahi tentang ketentuan waris dalam Islam. Oke, langsung analisisnya, Mas. 2 ayat tersebut yaitu surat
surat An-Nisa ayat 13 dan 14 menerangkan tentang pujian dan celaan Allah. Pada surat An-Nisa ayat 13 menerangkan tentang pujian Allah kepada orang-orang yang menyelesaikan masalah warisan sesuai dengan ketetapan hukum Allah. Sedangkan pada surat An-Nisa ayat 14 menerangkan tentang celaan dan ancaman dari Allah kepada orang yang tidak melaksanakan hukum Allah dan pembagian harta waris. Oke, mungkin ada pertanyaan dari kelompok berapa? Kelompok 4 ya. Sesuai penjelasan kelompok Anda, apakah hukum dari mempelajari ilmu waris? Enggak bisa dijawab. Sesuai dari keterangan Tuhan di surat An-Nisa ayat 14, maka bisa kami simpulkan bahwa mempelajari ilmu waris itu hukumnya wajib, karena hadis Nabi yang menjelaskan mengenai perintah untuk seorang muslim mempelajari ilmu waris. Untuk masa hukum, beberapa ulama mengatakan bahwa hukum mempelajari ilmu waris adalah fardu kifayah. Oke, paham ya? Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa ya, ini memang kalian top markotop ya, siswa yang cerdas. Baru sekali pemberian materi langsung bisa menganalisis baik dalil-dalil nakli maupun hikmah-hikmah dari ilmu waris. Oke, bisa kembali ke tempat duduknya semula. Dan ini dikumpulkan hasil analisis kalian untuk Bapak nilai. Oke, mungkin ada pertanyaan dari materi yang kita bahas. Sudah paham semua ya? Ya, oke, sebelum kita akhiri, Bapak ingin mengadakan evaluasi dulu. Silakan kalian simpulkan apa yang sudah kita pelajari dari materi hari ini. Silakan siapa yang mau menyimpulkan? Saya Pak. Ya, Pak. Mewaris mengandung arti ketentuan yang berdasarkan kepada wahyu Allah yang mengatur hal infak peralihan harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Oke, benar sekali. Mungkin ada lagi yang mau menyimpulkan? Monggo, Pak. Menurut surat An-Nisa ayat 11, anak laki-laki. Bisa berdiri di sini. Ya. Menurut Quran surat An-Nisa ayat 11, anak laki-laki mendapat harta warisan 2 kali dari anak perempuan. Satu anak perempuan mendapat harta waris setengah, atau 2 atau lebih anak perempuan mendapat harta waris 2/3. Oke. Terakhir ada yang bisa menyimpulkan lagi tentang materi hari ini? Ya, monggo yang mana? Ya, monggo. Ya, berdiri. Hukum waris dalam Islam adalah mengingkarkan sikap tunduk patuh pada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperhatikan kesejahteraan ahli waris, mendahulukan kepentingan baik daripada yang masih hidup. Oke, luar biasa. Ya, memang ini kelas paling jenius. Baru 1 kali pembahasan materi, kalian sudah bisa menganalisis dan menyimpulkan dengan benar. Ya. Baik, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau Menyenangkan sekali. menyenangkan ya? Oke, mungkin ada masukan ke Pak Guru untuk bahan refleksi? Tidak Pak. Tidak ada. Bagus. Perbaikan berikutnya? Sudah bagus. Oh ya, oke. Silakan nanti dikerjakan halaman 80 ya. Di buku PAI SMK kelas 3 nanti dikumpulkan lewat grup WA saja. Ya, kalian foto, kalian kumpulkan ke grup WA ya. Kemudian untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang ahli waris, yaitu meliputi ahli waris dzawil furud, ahli waris asobah, dan ahli waris wajib dan mahjub ya. Oke, tetap semangat dan jangan lupa tingkatkan ibadah dan belajar kalian. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu, doa kafaratul majlis, kemudian doa setelah belajar. Moga ketua kelas disiapkan. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Subhan